Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang. Hari ini kita mau kupas tuntas nih satu topik yang penting banget buat kita semua, ya buat masa depan finansial kita di Indonesia, dana pensiun. Kita bakal bedah bareng materi presentasi dari eh, Azharuddin Latif, judulnya Mengenal Dana Pensiun di Indonesia. Tujuannya apa? Simpel aja, supaya Anda semua pendengar kita dapat gambaran utuh. Apa sih dana pensiun itu, gimana cara kerjanya, terus jenisnya apa aja. Sampai istilah-istilah penting termasuk nih pilihan yang syariah, ya pokoknya informasi penting buat Anda. Yuk kita langsung mulai aja penelusuran kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran, sebenarnya gimana sih aturan main dana pensiun di negara kita ini? Oke, mari kita bongkar pelan-pelan ya. Kita kan sering dengar nih istilah dana pensiun. Tapi kalau dari sumber kita ini, status hukumnya tuh gimana sih? Apa kayak perusahaan biasa gitu, Pate misalnya? Nah, itu pertanyaan bagus buat mulai nih. Jadi, menurut materi ini ya, dana pensiun itu statusnya adalah badan hukum tersendiri. Gitu. Jadi jelas bukan PT, bukan juga yayasan, apalagi koperasi. Dia punya identitas hukumnya sendiri. Memang khusus dibentuk buat ngelola program pensiun. Nah, ini penting nih buat dibedain antara lembaganya, si dana pensiun itu, sama apa yang dijalankan. Oke oke. Jadi ada lembaganya, ada juga programnya. Bisa diperjelas bagi nggak bedanya gimana tuh? Tentu. Jadi dana pensiun itu ya ibaratnya wadahnya lah ya, badan hukum yang tugasnya ngelola. Sementara program pensiun, nah itu isinya, skemanya, atau gampangnya janji buat kasih pembayaran rutin gitu ke peserta kalau udah pensiun. Jadi yang satu itu institusinya, yang satu lagi itu ya produknya lah. Layanan yang ditawarin, jaminan buat hari tua gitu. Paham bedanya? Ini penting loh sebagai dasar. Oke, paham. Jadi ada wadah hukumnya, terus ada janji manfaat di dalamnya ya. Nah, biar lebih kuat nih, pasti ada aturan hukumnya dong yang ngatur semua ini kan. Seberapa kuat sih kerangka hukumnya? Oh, kuat kok. Ada payung hukum utamanya, itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Ini kan udah lumayan lama ya, jadi fondasinya udah kuat. Terus ada juga aturan pelaksananya yang lebih detail, kayak peraturan pemerintah gitu, yang jelasin operasional buat jenis-jenis dana pensiun yang nanti kita bahas juga. Dan yang penting juga nih, kan ada kebutuhan masyarakat buat pilihan yang sesuai syariah ya. Nah itu juga udah ada aturannya. Ada POJK khusus dari OJK, terus ada panduan fatwa juga dari DSN MUI. Jadi, ya secara umum sih udah diatur cukup lengkap lah, baik yang biasa maupun yang syariah. Tujuannya jelas, buat melindungi hak peserta sama mastiin dananya dikelola dengan benar. Berarti ada aturan main yang jelas ya, bukan cuma sekedar janji doang. Nah, di dalam wadah dana pensiun ini, siapa aja sih pihak-pihak yang main? Gimana mereka saling terkait gitu dalam ngelola dana ini? Oke, jadi di dalam ekosistem dana pensiun ini, ada beberapa pemain kunci nih. Pertama, jelas ada pemberi kerja. Ini ya bisa perusahaan tempat Anda kerja atau institusi gitu yang bikin dana pensiun khusus buat karyawannya atau ngikutin karyawannya ke program lain. Kedua, ya tentu aja peserta, yaitu Anda, para karyawan, atau mungkin individu yang daftar dan nanti berhak dapat manfaat pensiunnya. Oke, pemberi kerja sama peserta. Siapa lagi nih? Nah, buat ngelolanya, biasanya pemberi kerja itu nunjuk dua pihak penting lagi. Ada pengurus, nah ini tim atau badan yang tanggung jawab penuh buat operasional sehari-harinya dana pensiun. Termasuk ngelola investasi biar dananya berkembang. Terus ada lagi Dewan Pengawas. Tugasnya ini kayak jadi mata dan telinga lah buat pemberi kerja sama peserta. Mereka yang ngawasin kerjanya si pengurus, mastiin semua sesuai aturan dan tujuan. Oh, jadi kayak ada pembagian tugas sama pengawasan gitu ya. Pemberi kerja yang bikin dan nunjuk, pengurus yang jalanin operasional sama investasi, terus dewan pengawas ngawasin si pengurus. Terus hubungannya sama peserta gimana? Betul, ada mekanisme checks and balance-nya. Pengurus itu ngelola dana, terus lapor ke pemberi kerja. Dewan pengawas itu ngawasin pengurus. Ya, lapor juga ke pemberi kerja, tapi penting juga nih mereka nyampain hasil pengawasannya ke peserta. Nah, peserta sendiri itu berhak dapat info soal statusnya, perkembangan dananya gimana, itu dari pengurus. Jadi, idealnya sih sistemnya transparan dan akuntabel. Paham. Jadi ada strukturnya yang rapi ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya nih. Tadi kan sempat disinggung tuh, ada dana pensiun pemberi kerja. Emang cuma itu aja jenis lembaganya? Nggak cuma itu. Secara garis besar ya, kalau dilihat dari siapa yang mendirikan, ada dua jenis lembaga dana pensiun di kita.
Pertama, ya yang tadi Anda sebut, DPPK, itu dana pensiun pemberi kerja. Ini ya sesuai namanya, didirikan sama satu atau beberapa pemberi kerja buat nyediain program pensiun khusus buat karyawan mereka sendiri atau karyawan dalam satu grup perusahaan gitu. Jadi lebih eksklusif lah sifatnya. Oke, DPPK dari kantor ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu DPLP. Singkatannya Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Nah, ini pendirinya beda lagi. DPLK itu didirikannya sama bank umum atau bisa juga sama perusahaan asuransi jiwa. Wah, beda ya ternyata pendirinya. Terus apa artinya nih perbedaan ini buat kita, calon pesertanya? Pengaruhnya gede nggak? Nah, ini dia nih. Salah satu poin pentingnya. Beda pendiri ini ngaruh banget ke siapa aja yang bisa jadi peserta. Kalau DPPK kan didiriin pemberi kerja ya, jadi pesertanya ya umumnya cuma karyawan dari perusahaan itu aja atau grupnya, agak tertutup gitu. Nah, kalau DPLK karena didiriin lembaga keuangan, sifatnya itu jauh lebih terbuka. Siapapun deh, pokoknya punya penghasilan. Termasuk Anda nih yang mungkin kerjanya mandiri, freelancer, profesional, atau karyawan di perusahaan kecil yang belum punya DPPK sendiri, itu bisa daftar jadi peserta DPLK. Wah, ini menarik banget. Jadi kalau saya misalnya pekerja lepas atau punya usaha sendiri, DPLK ini bisa jadi jalan saya buat punya program pensiun formal gitu ya. Wah, ini buka peluang buat banyak orang nih. Tepat sekali. Ini salah satu keunggulan DPLK. Memang, dia kasih akses buat perencanaan pensiun ke segmen pekerja yang mungkin tadinya agak susah ya dapat fasilitas kayak gini. Fleksibilitas ini penting banget buat Anda tahu. Tergantung status kerjaan Anda sekarang dan nanti. Oke. Jadi kita udah tahu ada dua rumah dana pensiun. DPPK yang lebih khusus sama DPLK yang lebih umum. Sekarang kita lihat isi rumahnya deh. Tadi kan disebut ada program pensiun manfaat pasti sama iuran pasti. Katanya ini bedanya penting banget ya. Bisa tolong dijelasin lebih dalam nggak? Betul sekali. Ini mungkin bagian paling krusial buat Anda pahami ya, karena nyangkut dua hal penting. Apa sih yang bakal Anda terima pas pensiun nanti? Sama siapa yang nanggung risiko investasi dananya? Jadi ada dua jenis program utama. Satu, PPMP atau Program Pensiun Manfaat Pasti. Dua, PPIP atau Program Pensiun Iuran Pasti. Nah, mari kita bedah bedanya satu-satu, lihat dari perbandingan di sumber kita ini. Siap. Kita mulai dari yang paling ditunggu-tunggu nih. Manfaat pensiunnya. Gimana bedanya PPMP sama PPIP? Oke, untuk PPMP, kata kuncinya ya pasti itu. Jadi besaran manfaat pensiun bulanan yang bakal Anda terima nanti, itu rumusnya udah ditentuin dari awal. Ada di peraturan dana pensiun PDP perusahaannya. Rumusnya biasanya ngaitin masa kerja sama gaji dasar pensiun terakhir Anda. Contoh umum ya, misalnya, 2% dikali masa kerja tahun, dikali gaji pokok terakhir. Jadi kalau Anda kerja 30 tahun, ya bisa dapat 60% dari gaji pokok terakhir tiap bulan. Intinya, ada kepastian jumlahnya, lebih bisa diprediksi lah. Kedengarannya aman ya, udah ada pegangan gitu jumlahnya nanti. Terus gimana dengan PPIP? Apa nggak pasti sama sekali? Nah, kalau PPIP, kata kuncinya iuran. Manfaat pensiunnya itu justru nggak ditentuin di awal, dan sifatnya ya nggak pasti. Kenapa? Soalnya besarannya nanti bakal tergantung banget sama total akumulasi iuran yang udah disetor, baik dari Anda atau dari kantor kalau ada, ditambah hasil pengembangan atau investasinya selama bertahun-tahun itu. Jadi, semua dana yang kekumpul di akun Anda nanti pas pensiun, itu bakal dibeliin produk namanya anuitas dari perusahaan asuransi jiwa. Nah, anuitas ini yang bakal kasih pembayaran bulanan ke Anda. Hasilnya bisa aja lebih gede dari PMPMP kalau investasinya bagus banget. Tapi sebaliknya bisa juga lebih kecil kalau hasil investasinya kurang oke. Jadi ada potensi hasil lebih tinggi ya di PPIP, tapi ada ketidakpastian juga. Terus soal iurannya gimana? Cara setornya beda juga. Beda banget. Dan ini nyambung langsung ke siapa yang nanggung resiko. Di PPMP, kan pemberi kerja udah janji kasih manfaat pasti tuh. Nah makanya besaran iuran, terutama dari pemberi kerja, itu harus dihitung cermat sama aktuaria. Aktuaria ini ahli hitung risiko finansial gitu. Mereka yang hitung berapa sih iuran yang dibutuhin biar dananya cukup buat bayar janji manfaat nanti. Nah, karena hitungannya tergantung asumsi pasar, kesehatan peserta, macam-macam lah. Besaran iuran yang harus disetor pemberi kerja itu bisa naik turun, fluktuatif gitu. Oh, jadi di PPMP, iuran dari kantor bisa berubah-ubah ya, tergantung hitungan aktualia buat ngejar janji manfaatnya. Kalau iuran di PPIP gimana? Nah,
Nah, ITIP, iurannya justru cenderung lebih pasti besarannya. Dan udah ditetapin di awal. Biasanya sekian persen dari gaji bulanan Anda. Misalnya 5% dari Anda, 10% dari kantor. Jumlah persentasenya ini biasanya tetap terus selama Anda jadi peserta. Jadi dari sisi iuran, PPIP lebih bisa ditebak lah tiap bulannya. Nah, ini langsung nyambung ke pertanyaan paling penting nih. Siapa yang nanggung deg-degannya? Maksudnya, risiko investasinya gimana? Nah, ini dia inti bedanya. Kalau di PPMP manfaat pasti, karena manfaatnya udah dijanjiin pasti, maka risiko investasi itu ya sepenuhnya atau sebagian besar ditanggung sama pemberi kerja. Kalau hasil investasinya ternyata jelek nih, dananya kurang buat bayar janji, ya pemberi kerja wajib nambahin iuran atau nombok lah istilahnya. Sebaliknya, kalau hasil investasinya bagus banget, bisa jadi iuran pemberi kerja lebih ringan. Jadi, Anda sebagai peserta relatif lebih aman dari naik turunnya pasar. Oke, jadi PPMP risiko lah di pemberi kerja. Berarti kalau di PPIP? Kebalikannya, di IPP, iuran pasti, karena manfaat Anda nanti tergantung hasil investasi, ya resiko investasi sepenuhnya ada di pundak Anda sebagai peserta. Kalau pasar lagi bagus, investasi untung gede, ya manfaat pensiun Anda nanti ikut gede. Tapi kalau pasar lagi lesu atau investasinya rugi, ya saldo dana Anda ikut turun, dan manfaat pensiun Anda bisa lebih kecil dari harapan. Kan akunnya atas nama Anda, jadi Anda yang ngerasain langsung naik turunnya nilai investasi. Wah, ini bedanya mendasar banget ya. Terus cara nyatet dananya gimana? Apa kita bisa mantau langsung nih kalau di PPIP? Betul. Kalau di PPMP, karena dananya dikelola buat janji kolektif ya, pencatatannya biasanya sifatnya agregat, terkumpul gitu buat semua peserta. Anda tahu rumusnya, tapi mungkin nggak lihat akun spesifik atas nama Anda dengan nilai investasi harian. Nah, kalau di PPIP, ini salah satu enaknya, dananya itu dicatat di akun individual buat tiap peserta. Jadi Anda bisa pantau saldo sama perkembangan investasi di akun Anda secara berkala. Mirip kayak mantau reksadana gitu deh. Terakhir nih, soal ketersediaan. Di mana aja sih kita bisa nemuin program PPMP sama PPIP ini? Nah, ini ada aturannya juga. PPMP manfaat pasti itu program yang agak eksklusif ya, cuma bisa diselenggarain sama DPPK, dana pensiun pemberi kerja. Makanya biasanya cuma perusahaan gede atau BUMN yang masih punya program ini. Sementara PPIP, iuran pasti, itu lebih fleksibel. Bisa diselenggarain sama DPPK, bisa juga sama DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Makanya, kalau Anda ikut DPLK sebagai pekerja mandiri misalnya, programnya itu pasti jenis PPIP. Oke, ringkasannya jelas banget nih. Jadi kenapa sih semua perbedaan ini penting banget buat Anda pahami? Ya, ini pada dasarnya soal pilihan filosofi sih. Anda cari kepastian jumlah pensiun kayak PPMP, risikonya ditanggung kantor, tapi potensi hasilnya mungkin biasa aja. Atau Anda lebih oke sama potensi pertumbuhan yang lebih tinggi kayak PPIP, tapi ya siap nanggung sendiri risiko pasarnya. Pilihan ini harus banget Anda sesuaikan sama profil risiko Anda, usia, sama tujuan finansial jangka panjang Anda. Nggak ada yang benar atau salah mutlak, yang ada cuma yang paling cocok buat Anda. Gitu. Nah, selain jenis program tadi, ada lagi nih istilah-istilah yang kadang suka bikin bingung kalau kita baca aturan dana pensiun. Di sumber kita disebut soal vesting right sama locking in. Bisa dijelasin pakai bahasa gampang nggak maksudnya apa sih? Ya, ini penting banget loh, apalagi kalau Anda ada rencana pindah kerja sebelum umur pensiun. Coba kita pakai contoh ya, biar gampang. Misalkan Anda kerja di perusahaan X, dia punya program pensiun, terus aturannya bilang ada vesting period 3 tahun buat iuran dari perusahaan. Nah, vesting right itu artinya hak Anda buat punya atau nggak kehilangan bagian dari manfaat pensiun, terutama yang dari iuran pemberi kerja ya, meskipun Anda keluar sebelum pensiun. Di contoh tadi, kalau Anda resign setelah kerja baru 2 tahun, kan belum 3 tahun tuh. Nah, Anda mungkin cuma dapat iuran Anda sendiri, tapi hak atas iuran dari perusahaan hangus. Tapi kalau Anda resign setelah kerja 4 tahun, udah lewat 3 tahun kan? Nah, Anda udah punya vesting right atas iuran perusahaan juga. Jadi ini kayak hak milik gitu deh, yang muncul setelah Anda memenuhi syarat masa kerja tertentu. Oke, vesting right itu soal kita berhak nggak sih atas dana dari kantor kalau resign cepat? Terus locking in itu apa? Apa kalau udah punya vesting right, duitnya bisa langsung diambil pas resign? Nah, disinilah peran locking in. Locking in ini aturan main soal kapan dana yang udah jadi hak Anda tadi, karena vesting right itu, bisa mulai dicairin atau dinikmatin. Biasanya, meskipun Anda udah punya haknya nih setelah 4 tahun kerja tadi, uangnya itu nggak bisa langsung Anda ambil saat itu juga kalau umur Anda masih jauh dari pensiun.
dananya itu dikunci, locked in di dalam program pensiun. Baru bisa diakses atau mulai dibayarin nanti kalau Anda udah mencapai usia pensiun dipercepat, misalnya 50 tahun, atau usia pensiun normal, misalnya 55 atau 60 tahun, ya tergantung ketentuan yang berlaku di programnya. Jadi vesting right itu soal saya punya hak nggak atas dananya. Kalau locking in itu soal kapan saya bisa mulai nikmatin dana itu. Oke, jelas sekarang. Ini penting banget ya konsekuensinya kalau pindah-pindah kerja. Penting banget. Paham aturan vesting sama locking in di program pensiun Anda, itu bisa ngaruh ke keputusan karir sama perencanaan finansial jangka panjang Anda loh. Baik, kita udah bahas jenis lembaganya, jenis programnya, sama istilah penting. Sekarang gimana nih kalau ada di antara Anda yang preferensinya nggak cuma cari untung finansial aja, tapi juga pengen mastiin pengelolaan dana pensiunnya itu sesuai sama prinsip syariah. Ada nggak sih pilihannya? Oh, tentu ada. Dan ini kabar baiknya ya. Sistem dana pensiun kita di Indonesia itu udah mengakomodir kebutuhan ini secara resmi kok. Udah ada regulasi khusus dari OJK soal penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Terus juga didukung sama fatwa dari DSN MUI sebagai panduan kesesuaian syariahnya. Jadi landasan hukum sama panduan operasinya sih udah cukup jelas dan mapan. Apa sih prinsip dasar yang bedain dana pensiun syariah ini sama yang biasa? Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, intinya itu mastiin semua aspek pengelolaan dana pensiun, mulai dari ngumpulin iuran, naruh investasi, sampai bagi hasil dan bayar manfaat itu dilakuin sesuai kaidah syariah Islam. Tujuan utamanya ya buat ngehindarin unsur-unsur yang dilarang, kayak maisir, judi atau spekulasi berlebihan, ghorar, ketidakjelasan transaksi, sama riba, bunga. Terus, investasinya juga cuma boleh ke sektor atau instrumen bisnis yang halal dan baik aja. Gimana caranya mastiin semua prosesnya itu sesuai syariah, ada mekanisme khususnya gitu? Kuncinya itu ada di penggunaan akad-akad syariah. Jadi, kontrak berbasis syariah gitu, dalam setiap hubungan dan transaksi antar pihak yang terlibat. Akad ini yang jadi dasar hukum syariah buat tiap aktivitasnya. Contoh ya, dari sumber kita. Kayak hubungan antara pemberi kerja sama peserta, itu sering pakai akad hibah bisyart. Ini kayak hibah gitu dari pemberi kerja, tapi ada syaratnya. Misal si karyawan harus kerja sekian lama, baru berhak dapat manfaat. Terus buat hubungan pengelolaan dana antara peserta atau pemberi kerja dengan lembaga dana pensiun syariahnya, DPPK DPLK Syariah, itu biasanya pakai akad wakalah bil ujrah. Artinya, Anda sebagai peserta kasih kuasa, wakalah ke pengelola buat ngelola dana Anda, nah atas jasanya itu pengelola dapat imbalan atau ujrah, fee. Jadi jelas ya, bukan bunga. Terus lagi, pas lembaga dana pensiun syariah kerjasama sama manajer investasi buat ngembangin dana, bisa pakai wakalah bil ujrah juga. Kalau manajer investasi cuma jalanin instruksi dan dapat fee. Atau bisa pakai akad mudorobah, ini sistemnya bagi hasil. Lembaga dana pensiun sebagai pemilik modal, manajer investasi sebagai pengelola. Nanti untungnya dibagi sesuai rasio yang disepakati di awal. Risikonya juga ditanggung bareng. Nah, buat jasa pendukung lain, kayak bank kustodian yang nyimpen asetnya, penasehat investasi, atau akuntan publik, biasanya pakai akad ijarah atau sewa jasa gitu. Dan bebas dari unsur yang dilarang syariah gitu ya? Betul sekali. Penggunaan akad-akad ini jadi tulang punggungnya operasional dana pensiun syariah. Buat mastiin kesesuaian sama prinsip syariah di tiap langkahnya, dari dana masuk, dikelola, sampai dibalikin lagi ke peserta. Oke, banyak banget ya informasi penting yang udah kita kupas hari ini. Jadi, apa nih poin-poin utama yang perlu banget Anda ingat dari penelusuran kita berdasarkan presentasi tadi? Pertama, bedain ya antara dana pensiun, itu lembaganya, sama program pensiun, itu janjinya. Kedua, kenali dua jenis lembaga utama, DPPK dari kantor, lebih khusus, dan DPLK dari lembaga keuangan, lebih umum termasuk buat pekerja mandiri. Ketiga, pahami banget beda krusial antara dua jenis program. PPMP, manfaat pasti, janjinya pasti, risiko di kantor, versus PPIP, iuran pasti, manfaat tergantung hasil investasi, risiko di Anda. Ini pilihan mendasar soal kepastian lawan potensi. Keempat, ingat istilah penting kayak vesting right, hak Anda atas manfaat kalau resign dini setelah waktu tertentu, dan locking in, aturan kapan manfaat itu baru bisa diambil. Sinya pakai akad-akad syariah yang spesifik tadi.
Ya, semua informasi ini ujung-ujungnya bawa kita ke refleksi penting nih buat Anda pribadi. Seberapa jauh sih Anda udah kenal sama program pensiun yang mungkin Anda udah punya sekarang? Anda tahu nggak itu jenisnya PPMP atau PPIP? Ketentuan vesting sama locking ini gimana? Atau kalau Anda belum punya, pertimbangan apa sih yang paling utama buat Anda? Rasa aman dengan jumlah pasti kayak gaya PPMP? Ataukah potensi imbal hasil lebih tinggi, tapi ya ada resikonya kayak gaya PPIP? Dan apakah opsi syariah itu relevan dan udah Anda pertimbangkan kalau memang sesuai sama nilai-nilai Anda? Ngajuin pertanyaan-pertanyaan ini ke diri sendiri tuh langkah awal yang penting banget loh buat ngebangun masa depan finansial yang lebih siap setelah Anda nanti nggak aktif kerja lagi. Semoga ya penelusuran kita kali ini benar-benar ngasih Anda kejelasan dan pemahaman yang lebih baik soal dunia dana pensiun di Indonesia. Jadikan info ini bekal buat evaluasi pilihan Anda dan ngerencanain hari tua yang lebih tenang. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita hari ini.